Tapi istrinya yang di dunia ini itu menjadi ratunya bidadari di surga. Nisaul jannah min nisa'id dunya afdalu min hurin ain. Itu hadisnya. Wanita dunia yang makan genjer, makan lote, makan ketupek sayur, itu kalau solehah masuk surga 70 kali lebih cantik dari ratunya bidadari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Saat ini pesantren Tafizul Quran Tengku Rapiuddin telah banyak sekali mengalami kemajuan, baik dari segi ketertiban, hafalan para santri, dan lain-lain. Dan insya Allah dalam waktu dekat ini kita akan menghatamkan 3 orang anak santri kita yang sudah hafal 30 juz. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, kami terus mengharapkan bantuan daripada Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian untuk terus menyumbang ke pesantren kami, Yayasan Barokah Sumatera Utara. Uang itu akan kami gunakan untuk gaji guru, uang listrik, dan makan-makan anak santri. Juga akan kami gunakan untuk kepentingan Yayasan Barokah Sumatera Utara. Terima kasih Bapak dan Ibu saudara-saudari sekalian. Jazakumullah khairon kasiron. Terus salurkan bantuan Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian ke Bank Syariah Indonesia nomor rekening 76262627777. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling miskin di surga itu bidadarinya 4.900. Kalau mati syahid 2,5 juta bidadarinya. Tapi istrinya yang di dunia ini itu menjadi ratunya bidadari di surga. Nisaul jannah min nisa'id dunya afdalu min hurin ain. Itu hadisnya. Wanita dunia yang makan genjer, makan lote, makan ketupek sayur, itu kalau solehah masuk surga 70 kali lebih cantik dari ratunya bidadari. Dialah ratunya dari seluruh ratu-ratu bidadari. Dimakan Nabi Adam buah itu. Apakah Nabi Adam setelah melakukan makan buah itu diusir? Tidak. Kalau iblis habis menolak sujud diusir. Fakhruj minha, keluar kau dari surga ini. Fa innaka rajim, kau terkutuk sampai hari kiamat. Kalau Nabi Adam tidak. Dalam hadis Bukhari Rasulullah bersabda, ini ajaran Islam nih, jangan ikut-ikut ajaran Kristen. Ajaran Kristen, Nabi Adam dan Hawa berdosa makan buah itu, turun temurun lagi dosanya jadi dosa warisan. Kita bukan orang Kristen kita. Apa kata Nabi dalam hadis Bukhari? Khairul yaumi tola'at alaihi syamsu yaumul jumu'ah. Hari terbaik yang pernah disinari matahari adalah hari Jumat. Kenapa hari Jumat hari terbaik? 4 alasan kata Nabi. Fihi khuliqa Adam, karena pada hari Jumat Nabi Adam diciptakan. Jadi hari terbaik. Wa fihi udkhilal jannah, pada hari Jumat itu juga Nabi Adam dimasukkan ke surga. Wa fihi ukhrija minha, dan pada hari Jumat yang agung itu Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Jadi bukan hari terkutuk. Mana orang ngaji hari ini? Turunnya Nabi Adam dari surga ke dunia itu hari teragung. Karena Nabi Adam mau jadi khalifah di dunia untuk menjalankan agama Allah turun temurun sampai hari kiamat dengan anak cucunya. Jadi turunnya Nabi Adam itu membawa misi jadi khalifah di dunia, menjalankan agama Allah, mengajarkan agama itu kepada anak cucu cicitnya sampai hari kiamat. Masa turunnya khalifah yang akan menjalankan agama Allah terkutuk? Bagaimana sih ngaji kita itu? Dalam kitab Durrul Mansur diceritakan hari kiamat terjadi. Nabi Musa sedikit pemarah orangnya dan kuat, ditamparnya orang sekali mati. Mike Tyson aja gak pernah nampar orang mati.
Nabi Musa orang berkelahi, Bani Kipti, sukunya Fir'aun dengan Bani Israel, anak muda berantem, dipisah nggak mau, pisah nggak mau, pisah nggak mau, pak sekali mati. Agak pemarah memang Nabi Musa itu. Didatanginya Nabi Adam. Ini hadisnya sahih ya, bisa dilihat di kitab Durrul Mansur Imam Suyuti. Ini Nabi Adam, kata Nabi Musa. Benar, saya Nabi Adam. Yang diciptakan Allah langsung, tidak lahir lewat rahim ibu. Saya Nabi Adam yang diciptakan langsung, tidak lahir lewat rahim ibu. Gara-gara kau makan buah itu sengsara kami di dunia. Disalahkan Nabi Musa, Nabi Adam. Apa jawab Nabi Adam? Ini Nabi Musa, iya. Kalimullah yang bisa bicara-bicara dengan Allah, iya. Bagaimana kau menyalahkan aku melakukan sesuatu yang sudah ditetapkan Allah jauh sebelum aku diciptakan? Maka terdiamlah Nabi Musa atas hujah Nabi Adam itu. Maka ngaji itu memang harus dengan ustadz lah, dengan ulama lah. Jangan katanya Nabi Adam berdosa. Mana berdosa Nabi Adam? Tapi dia berdoa waktu turun ke dunia. Rabbana zalamna anfusana. Oh Tuhan kami telah menganiaya diri kami berdua. Wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak ampuni kami, wa tarhamna, dan engkau tidak sayangi kami, lanakunanna minal khasirin, jadilah kami berdua orang yang rugi. Tuh kan minta ampun. Minta ampun Nabi bukan minta cuci dosa. Minta ampun seorang Nabi, minta perlindungan agar jangan jatuh ke dalam dosa. Istighfaro itu kalau kotor dicuci, kalau bersih dilindungi. Ada iklan sabunnya itu, Daya, membersihkan dan melindungi. Kalau kotor dibersihkan, kalau sudah bersih dilindungi. Buktinya Ghafaro itu minta perlindungan. Kita lihat Quran surah At-Tahrim. Ahli surga dimasukkan ke dalam surga bercahaya. Nuruhum yas'a baina aidihim wa bi aimanihim. Badannya bercahaya atas bawah, kanan kiri, muka belakangnya bercahaya. Maka mereka berdoa dalam surga, yaquluna rabbana atmim lana nurana. Oh Tuhan kami, sempurnakanlah cahaya yang kami punya ini. Jangan padam-padam selama-lamanya, biarkanlah tubuh kami ini bercahaya selama-lamanya. Waghfir lana. Apakah itu artinya ampuni kami? Mana ada orang berdosa masuk surga? Orang yang masuk surga orang yang sudah tidak berdosa, betul? Yang dosanya sudah diampuni, betul? Kenapa waghfir lana, minta istighfar di dalam surga? Maksudnya bukan minta ampuni di situ, minta perlindungan, lindungi kami selama-lamanya tetap bercahaya. Itu Quran surah At-Tahrim. Jadi istighfar itu dua. Bagi orang yang kotor dicuci, bagi orang yang bersih dilindungi. Makanya kalau kita meletakkan makanan di atas meja, supaya jangan dimakan kucing, supaya jangan dihinggapi lalat, supaya jangan diganggu cecak atau lipas, kita tutup pakai tudung saji. Apa namanya itu kalau kita bilang? Orang Minang bilang apa itu? Kayak songkok. Nah, sama lah dengan kepala ini, disongkoi. Biar apa itu makanan disongkoi? Supaya jangan diganggu, dilindungi dia. Jadi melindungi makanan supaya jangan dimakan kucing, jangan diganggu lipas, jangan diganggu lalat. Namanya disongkoi. Itu bahasa Arabnya ghafaro. Pakai peci ini ghafaro nih, pakai sok, makanya disebut songkok. Sampai sini paham? Yang ketiga, derajat tobat. Tobat itu ada 3 tingkatan. Bagi orang yang berdosa, tobat itu artinya orangnya namanya taibun. Ini ditulis dalam kitab Dalilul Falihin, Syarah Riyadhus Shalihin, 4 jilid. Situ katakan begini. Man raja'a ilallahi ta'ala khaufan min adzabillah fahuwa taibun. Siapa yang rujuk, tobat itu kembali. Siapa yang kembali kepada Allah, rujuk kepada Allah karena takut diazab di neraka gara-gara banyaknya dosanya. Orang yang tobat karena berdosa namanya taibun. Apa namanya? Ada di Quran tuh, surah At-Taubah, at-taibun wal abidun. Orang at-taibun itu orang yang tobat dari dosa.
karena takut diazab di neraka. Sifat Allah yang menerima taibun itu tawab. Sampai sini paham? Siapa yang tobat karena banyak dosa takut diazab di neraka, tobat orang seperti ini orangnya namanya taibun. Yang kedua, martabat tobat. Orang tobat sama Allah bukan karena berdosa, tapi karena malu. Astaghfirullahaladzim, karena malunya lah aku, ya Allah. Kenapalah aku sempat berniat berbuat jahat. Astaghfirullahaladzim. Tapi nggak dibuatnya jahat itu. Tapi kenapa dia tobat istighfar? Malu. Namanya munibun. Apa namanya? Munib. Jadi ada di Quran munib. Munib itu orang yang tobat bukan karena berdosa. Kalau karena berdosa namanya taib, tapi karena malu. Munib. Contoh, munib ini saya kasih contoh. Satu orang bapak umur 55 tahun, kaya raya, rumahnya besar. Setiap malam jam 1 dia bangun buang air kecil. Habis buang air kecil dia tidur lagi. Setiap malam, istiqomah begitu. Dia nggak pernah tinggal sholat 5 waktu. Dijaganya betul. Setiap malam dia bangun malam, dia kencing, dia tidur lagi. Satu hari, dia mau buang air kecil di kamar tidurnya, istrinya di dalam kamar mandi. Karena sudah sesak, dia keluar dari kamarnya ke kamar mandi yang lain di dalam rumahnya. Habis buang air kecil dia mau tidur lagi, dilewati kamar tidur anaknya. Anaknya sedang sekolah SMP, belum akil balik, masih kelas 1 SMP. Tiba-tiba didengarnya anaknya nangis-nangis dalam kamar jam 1 malam itu. Heran dia, kenapa anakku nangis? Jangan-jangan putus cinta mau bunuh diri nih. Diintipnya dari lubang kunci. Terkejut dia, ternyata anaknya sedang sholat tahajud malam. Nangis-nangis tahajud. Terduduk bapaknya di lantai. Ya Allah, anakku belum berdosa, belum akil balik, sholat tahajud nangis-nangis. Aku 55 tahun ya Allah, sekalipun gak pernah aku sholat tahajud. Bukannya wajib sholat tahajud, gak wajib kok. Gak berdosa pun dia gak sholat tahajud. Tapi dia langsung masuk kamar, dia buka kamar mandi, dia berwudu, dia ambil sarung, dia ambil pecinya, dia ambil baju teruk belakangnya. Dia sholat kali pertama, dia sholat tahajud setelah umur 55 tahun. Gara-gara lihat anaknya sholat tahajud nangis-nangis. Habis itu dia doa, Astaghfirullahaladzim, ampunkan dosaku ya Allah. Malunya lah aku ya Allah, kalah sama anak. Anak gak berdosa, tahajud nangis-nangis. Aku berapa banyak dosa sudah kubuat ya Allah, ampunlah ya Allah. Malunya lah, ini tobat karena malu. Gak pernah tahajud selama 55 tahun. Itu munib. Paham? Ada satu lagi martabat tobat yang paling tinggi, martabat tobatnya nabi-nabi dan rasul-rasul. Mereka tidak berdosa dan tidak malu karena tidak pernah berniat berbuat dosa. Mereka bukan taib, bukan munib. Kata kitab Dalilul Falihin, man roja'a ilallahi ta'ala ta'ziman li jalalillah fahuwa awwabun. Siapa yang rujuk tobat kepada Allah karena agungnya Allah di hatinya, maka orang itu disebut awwab. Karena ada sholat awwabin, sholat orang-orang yang rujuk karena mengagungkan Allah. Terlalu agung Allah di hatinya, sehingga mulutnya berkata Astaghfirullahaladzim. Nah, inilah tobatnya nabi-nabi. Bukan karena berdosa, bukan karena malu, tapi karena Allah terlalu besar. Ya Allah ya Basir, ya Sami'u ya Alim, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith.